Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita semua hidayah, taufik, bimbingan serta keistiqomahan, sehingga dengan itu semua kita tetap bisa berjalan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal, yaitu tauhid dan sunnah Nabi SAW yang dipahami sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 92 hadis 174 dan 10 hadis berikutnya itu membahas dengan pembahasan yang tidak jauh beda. Jadi kita tidak akan banyak memberikan penjelasan, kita akan fokus kepada membaca hadis, dan kalau bisa kita baca sampai 10 hadis, karena 10 hadis ini adalah hadis yang intinya sama, hanya berbeda redaksi saja. Bab 92 adalah bab liyajtanibal wajha fid darbi. Bab hendaklah dia menjauhi wajah ketika memukul. Sebagaimana penjelasan yang sudah kita jelaskan sebelumnya tentang masalah fikih memukul, bahwa yang namanya memukul itu silakan bagian manapun boleh, yang penting tidak boleh memukul bagian wajah. Nah, di bab ini akan didatangkan dalilnya oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah. Karena ada dalilnya, maka Imam Bukhari memberi nama bab ini dengan bab hendaklah menjauhi wajah ketika memukul. Apa dalilnya? Dalil yang pertama, haddatsana Khalid ibnu Makhlad qala haddatsana Sulaiman ibni Bilal qala haddatsani Muhammad ibni Ajlan qala akhbarani Abi Sa'id akhbarani Abi telah mengabarkan kepadaku bapakku wa Sa'id dan Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanib al-wajha. Ini hadisnya, hadis yang sahih riwayat Muslim, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian hendak memukul pelayannya, hendak memukul budaknya, atau mungkin kita bisa tarik kepada lingkup yang lebih luas, memukul anak, memukul istri, memukul bawahan dan lain sebagainya. Fal yajtanib al wajha, hendaklah dia menjauhi wajah. Artinya bagian wajah ini tidak boleh dipukul. Apa alasannya? Dijelaskan di sini,
Di antara alasan kenapa kok seseorang tidak boleh memukul wajah, hikmahnya apa? An-nahyu an darbil wajhi, larangan memukul wajah, li'annahu, karena wajah itu latifun, merupakan sesuatu yang lembut. Maksudnya dari semua anggota tubuh, wajah ini yang paling sensitif, yang paling berbahaya, dan yang paling lembek dagingnya. Tentu kalau kita memegang pipi kita itu tidak sekeras kita memegang tangan atau bagian betis kita. Jadi wajahnya sesuatu yang latif, lembut, lembek. Ya jama'u al-mahasin, yang mana di wajah ini terkumpul di dalamnya al-mahasin, keindahan-keindahan. Wa a'da'uhu nafisatun latifatun, dan bagian-bagian wajah itu adalah bagian-bagian yang penting, yang berharga, yang juga lembek juga sama. Mata, telinga, hidung, penting juga. Wa aktsarul idrak bid-darbi, dan yang mana bagian-bagian yang penting itu sangat berfungsi, dan itu akan berbahaya manakala dia dipukul. Waqad yubtilu mahasinahu waqad naqasayan kusu waqad yunqasuha, dan terkadang keindahan-keindahan tersebut yubtil, akan rusak, akan hilang, dan bahkan terkadang yunqasu, berkurang ketika dipukul. Yang awalnya mata ini biasa, normal, ketika dia dipukul bagian wajah, area mata, maka bisa terkena apa? Kebutahan misalkan, atau berkurang fungsi matanya, atau mungkin ketika dipukul akan lebam sehingga orang memandang jelek karena lebam wajahnya. Nah, ini wajah ini berbahaya, terkumpul di dalamnya al-mahasin, keindahan-keindahan, dan apa ini tadi? Al-idrak, fungsi-fungsi yang sangat penting. Kemudian gak cuma itu, waqad yusawwihu al-wajha, dan terkadang bisa membuat wajah ini menjadi cacat atau rusak. Wa yurithu asyain al-fahish, sama, dan akan mewariskan kecacatan, kerusakan, aib al-fahish, yang jelek. Nah, ini diantara alasan kenapa kok orang itu dilarang memukul wajah. Paham ya Pak? Jadi kalau panjenengan mukul tangan lebam nggak ada masalah, orang melihatnya biasa. Tapi kalau yang mukul wajah, apalagi perempuan, istri, dia pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan wajahnya lebam, langsung orang tuanya tanya, loh kenapa ini? Tapi kalau yang lebam itu tangannya atau kakinya, maka kekhawatiran orang tua dari istri, kekhawatiran orang tua itu tidak sebesar ketika mereka khawatir manakala yang rusak itu, yang lebam itu adalah bagian wajah. Dan keluar dari alasan ini, wajah ini merupakan sesuatu yang mulia. Kemuliaan seorang manusia dari ujung rambut sampai ujung kuku itu terletak pada kepalanya, wabil khusus wajahnya. Makanya ketika orang-orang ahli neraka itu diseret oleh Allah Azza wa Jal di atas wajah-wajah mereka, maka maknanya adalah mereka itu masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Kenapa? Karena mereka diseret di atas wajah-wajah mereka. Artinya wajahnya itu di bagian bawah dan diseret. Kalau wajah di bagian bawah, artinya kemuliaannya berada di bagian bawah. Demikian juga dengan sujud. Kenapa kok sujud itu dikatakan sebagai bentuk menghinakan diri di depan Allah? Karena Anda meletakkan bagian mulia Anda di tanah, dan bagian yang paling hina dari tubuh Anda itu pantat di atas. Di sujud adalah tempat di mana bagian yang hina itu berada di atas dan bagian yang mulia berada di bawah.
Jadi kepala ini adalah kehormatan, kemuliaan, sehingga dia nggak boleh dirusak, nggak boleh dipukul. Demikian juga jendol, nah sama, nggak boleh. Ngeplak, nggak boleh. Nanti di bab berikutnya ada tentang larangan menampar budak, hampir sama dengan bab ini, yaitu terkait masalah wajah. Gitu nggih. Hadis berikutnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, marra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam bidabatin qad wusina yudakhin mankhirahu. Suatu ketika Nabi alaihi wasallam ini melewati dabah, seekor hewan ternak qad wusima, yang bagian wajahnya ini habis dinyos, diberi tanda. Antum kalau lihat kuda, bagian paha kuda itu biasanya ada bekas nyos-nyosan. Nah, ini yang dinyos itu bagian wajahnya. Yudakhinu mankhirahu. Gara-gara nyososan itu, maka lubang hidungnya itu sampai keluar asap, saking panasnya tadi itu. Jadi yang dinyos bagian wajah. Dan itu Nabi tahu. Apa kata Rasul? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, la'anallaha man fa'ala hada. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan demikian. La yasimanna ahadun al-wajha wa la yatribanna. Ini dalil yang kedua. Seseorang tidak boleh memberi tanda di bagian wajah. Tanda yang dimaksud di sini adalah tanda dengan cara memanaskan besi dan dinyos. Itu maksudnya. Kalau tanda dengan dicet, hewan lupa hewan. Kalau tanda dengan dicet atau mungkin dengan diberi sesuatu, silakan, nggak ada masalah. Tapi ini dengan cara dinyos. Berarti kalau tanda itu dinyos, artinya berarti orang ini sudah apa? Masya Allah, menyakiti hewan tersebut, apalagi bagian wajah. Maka Nabi mengatakan, janganlah seseorang menyos, memberi tanda di bagian wajah. Maka kalau selain di bagian wajah itu boleh, di paha, di kaki, silakan boleh, hewan. Wala yatribannahu, dan janganlah ia memukul bagian wajah. Pendalilan dari hadis ini adalah kalau hewan saja nggak boleh, apalagi manusia. Hewan ini adalah makhluk yang tidak lebih mulia dibanding manusia. Manusia lebih mulia dibanding hewan. Kalau yang nggak mulia saja itu nggak boleh disakiti wajahnya, apalagi manusia yang mulia. Ini cara pendalilannya. Ya, saya ulangi lagi. La yasimanna ahadun al-wajha. Janganlah seseorang memberi tanda pada wajah, yaitu dengan cara memanaskan besi dan menyakiti hewan tersebut. Wala yatribanna, dan janganlah ia memukul wajah hewan tersebut. Hewan Pak dipukul begini mungkin dia nggak sakit, tapi ternyata ini dilarang oleh Nabi alaihi wasallam. Apalagi kalau yang dipukul wajahnya itu adalah manusia. Baik. Ini ya. Nih dari fikih yang hadis tadi itu dikatakan di sini tahrimul wasmi fi wajhil insani mutlaqan li karamatihi. Ini yang saya jelasin tadi. Haramnya memberi tanda pada wajah manusia secara mutlak li karamatihi, disebabkan kemuliaannya. Wali anna fihi ta'diban lahu bila faidatin. Dan pada cara yang seperti itu justru menjadi ta'diban, siksa, menyakiti, bila faidatin, dan nggak ada manfaatnya memberi tanda di wajah. Itu. Wa amma ghairul insan, adapun selain manusia, minal bahaim, semisal hewan, fayukramul wasmu fi wajhihi, maka diharamkan memberi tanda di wajahnya. Wa yajuzu fi ghairihi, dan dibolehkan
pada selainnya dan dibolehkan pada selainnya. Itu. Baik, kita masuk ke bab 93. Paham gak yang ada 7175 tadi? Ya, nggak boleh memberi tanda pada manusia karena wajah manusia, karena wajah manusia itu merupakan bentuk kemuliaan manusia tersebut. Adapun pada hewan memberi tanda pada wajah itu nggak boleh, tapi pada selainnya itu boleh. Babun man latama abdahu falyu'tiqahu min ghairi ijabin. Bab orang yang menampar budaknya. Bab barang siapa menampar budaknya, maka hendaklah dia memerdekakan budak tersebut min ghairi ijabin, tanpa ada syarat. Loh, bayangin, sekedar nampar saja kafaronya apa? Disuruh bebaskan. Jadi ini benar-benar masalah yang penting, bukan masalah sekedar mukul wajah, bukan. Sampai Imam Bukhari mengatakan enggak, sebagai bentuk tebusan atas kesalahan. Jadi nampar budak ini salah, Pak. Nampar budak ini dolim. Sebagai bentuk untuk menebus kedoliman tadi, itu enggak cukup minta maaf, tapi sebagai bentuk maafnya itu justru harus membebaskan budak yang ditampar tersebut. Ini luar biasa ini. Ganti ruginya luar biasa. Kisosnya itu seperti itu. Nanti akan dijelaskan. Nabi nyuruh budaknya nampar balik. Jadi ketika ada majikan nampar budaknya, sama Nabi dipanggil lagi budaknya disuruh nampar balik. Memang nggak boleh, diharamkan betul. Nah, kita baca hadisnya dari sini mungkin ya. Nah, sami'tu Hilal bin Yasaf yaqulu, aku mendengar Hilal bin Yasaf dia berkata, kunna nabi'u al-bazza fi dari Suwaidin ibni Muqarrin. Dahulu kami pernah menjual pakaian di rumah milik Suwaid bin Muqarrin. Fa kharajat jariyatun, lantas keluarlah dari rumah tersebut seorang budak perempuan. Faqalat li rajulin syai'an, lalu budak tersebut mengucapkan suatu ucapan kepada seorang laki-laki. Entah apa yang diucapkan, nggak tahu. Tiba-tiba falatoma hadalikar rajul, laki-laki itu serta-merta menampar budak perempuan ini. Ya mungkin sakit hati terhadap apa yang diucapkan gitu nggih. Kok tiba-tiba ditampar. Faqala lahu Suwaid ibni Muqarrin. Maka Suwaid bin Muqarrin yang punya rumah tadi itu melihat dan langsung ngomong kepada laki-laki ini dengan nada yang kaget. Altamta wajhaha, kaget dia. Loh, kok ditampar? Altamta wajhaha, kau tampar wajahnya. Kata siapa ini? Kata Suwaid. Altamta wajhaha, apa kau tampar wajahnya tadi? Terus dia mengatakan, laqad ra'aitu nisabi'a bisab'atin wa ma lana illa khatim. Karena sungguh aku adalah orang ketujuh dari 7 bersaudara, dan kami tidak memiliki dan tidak ada pada kami kecuali 1 pelayan. Jadi Suwaid ini dulu dia punya 7 bersaudara dan punya 1 pelayan, 1 budak. Falato menghabak duna, dan sebagian di antara kami ada yang menampar budak tersebut. Fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'tiqaha. Lantas Nabi memerintahkan salah seorang di antara kami untuk membebaskan budak tersebut sebagai tebusan sudah menampar budak. Yang saya mau tanya ke panjenengan, kenapa kok Suwaid ini kaget, Pak, ketika melihat laki-laki itu menampar budak perempuan tadi? Kira-kira kenapa, Pak? Kenapa kok Suwaid kaget? Kalau dibilang sudah mengerti hukumnya,
Bisa juga, tapi ada yang lebih pas lagi kayaknya Pak. Jadi Suwed ini melihat laki-laki itu ngaplok, ya bahasa kesat kita, ngaplok budak perempuannya, dan dia kaget. Alqamta wajhaha, kok tampar budakmu tadi? Kalau menurut saya dia kaget karena yang pertama, para sahabat itu tidak terbiasa melakukan kesalahan Pak. Jadi ketika dia melihat orang melakukan kesalahan dan melanggar perintah Nabi, mereka kaget. Sama seperti begini, kalau orang terbiasa melakukan kesalahan, terbiasa melakukan dosa, terbiasa melakukan maksiat, kemudian dia melihat ada orang lain yang berbuat baik, maka dia akan kaget. Saya kasih contoh. Di zaman kita ini, orang terbiasa nggak pakai jilbab. Maka ketika ada perempuan yang berjilbab istiqomah, orang akan kaget. Luar biasa sih kok, luar biasa jilbabnya rajin. Padahal itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu adalah kewajiban dia untuk berjilbab. Tapi kenapa kok menjadi asing di kalangan masyarakat kita? Karena mereka sudah terbiasa melakukan maksiat. Contoh lain, orang yang terbiasa melakukan kebaikan seperti menundukkan pandangan misalkan, maka ketika dia melihat aurat di depan matanya, dia canggung mau ngelirik karena dia terbiasa melakukan menundukkan pandangan. Tapi kalau orang sudah terbiasa melihat aurat perempuan, sudah terbiasa melihat aurat perempuan, kira-kira ketika dia melihat aurat perempuan, dia nafsu enggak ke perempuan itu? Tidak, karena sudah terbiasa. Makanya orang bule melihat perempuan yang berbikini biasa Pak. Tapi orang Indonesia kalau lihat perempuan pakai bikini nggak biasa. Gitu nggih. Kenapa kok orang bule terbiasa? Karena mereka terbiasa melakukan dosa sehingga udah biasa itu. Tapi kenapa kok orang Indonesia nggak biasa melihat yang berbikini? Mereka langsung naik syahwatnya, gitu. Karena mereka nggak terbiasa melihat seperti itu. Maka ketika dia membiasakan maksiat, maka maksiat yang seharusnya berbahaya tadi itu menjadi makanan sehari-hari dan dia biasa dan dia nggak kerasa apa-apa. Itulah tanda matinya hati. Tanda matinya hati. Maka ketika Suwed tadi terkejut, ini bentuk kecemburuan Suhaib karena nggak terbiasa orang mukul budak. Jadi ketika orang mukul budak dia kaget. Hal yang tabu bagi para sahabat waktu itu. Nah, gitu nggih. Nah, ini penting. Jadi kalau misalkan ada ceramah Ustadz, kalau melihat aurat, tundukkan pandanganmu agar syahwatmu tidak naik, agar engkau bisa menjaga syahwat. Kemudian ada orang, aku melihat perempuan telanjang biasa aja. Itu berarti tanda matinya hati. Harusnya nggak biasa, harusnya dia naik syahwatnya. Tapi karena aurat itu menjadi konsumsi dia sehari-hari, maka dia biasa akhirnya. Dia biasa. Justru akhirnya fantasinya masyarakat yang terbiasa lihat aurat itu kepada perempuan yang berjilbab sekarang, karena mereka penasaran dalamnya perempuan jilbaban itu apa. Mereka nggak tertarik lagi dengan perempuan yang kelihatan pahanya, nggak tertarik karena udah biasa konsumsi sehari-hari. Sehingga mereka mengalihkan konsumsi mereka kepada melihat perempuan yang berjilbab dan membayangkan dalamnya. Ke arah situ penyakitnya. Jadi itulah maksiat seperti itu. Ketika dia dibiasakan, maka akan terasa biasa. Akan terasa biasa. Padahal seharusnya nggak biasa. Harusnya hati kita cemburu, tapi kok biasa saja hati kita. Karena itu sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Baik. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Imran qala, dia mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man latama abadahu au darabahu haddan lam yatihi. Barang siapa yang menampar budaknya atau memukul budaknya disebabkan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh budaknya, barangkali dia memerintahkan sesuatu, budaknya enggak mau menjalankan perintahnya, terus dia marah dan dipukul itu budak atau ditampar itu budak, apa kata Rasul? Fakaffaratuhu itquhu. Maka kafaro, ganti ruginya, tebusannya dari memukul tersebut adalah dengan membebaskan budak tersebut. Nah, ini ada penjelasan menarik, Pak. Ada penjelasan menarik. Ada perhatiin di sini. Di sini dikatakan kaum muslimin itu sepakat bahwasanya membebaskan budak disebabkan memukul wajah itu bukan perkara yang wajib. Itu hanya perkara yang disunahkan saja. Artinya, kalau tuan itu memukul budak, dia harus memerdekakan atau enggak? Enggak harus. Enggak harus. Tapi antum melihat para sahabat ketika memukul budak, pasti mereka memerdekakan. Kenapa? Hikmahnya adalah karena para sahabat tidak mau bertemu menghadap Allah Azza wa Jalla dalam keadaan membawa hak manusia. Dia enggak mau ada urusan itu. Jadi untuk menebus kesalahan tadi dibebaskan budak tadi, meskipun nggak harus, tapi dalam rangka menebus kesalahan tadi, mereka berharap Allah mengampuni para sahabat, maka para sahabat menempuh cara tersebut. Bal huwa mandud, bahkan membebaskan budak itu hanya perkara yang disunahkan saja, tapi rojaan kafaratu dan bihi, ya, akan tetapi dengan membebaskan tersebut itu berharap agar dosanya diampuni, wa mahu ma irtakaba minal itsmi bidulmihi, dan dihapus dosa yang disebabkan karena kedoliman memukul budak tersebut. Jadi membebaskannya nggak wajib, Pak, nggak wajib, tapi tetap dibebaskan oleh para sahabat karena mereka khawatir nanti ketemu sama Allah, ternyata mereka punya dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Makanya teringat pesan Ustaz Ridwan dulu rahimahullah, beliau mengatakan apa? Kalau bisa kita ketemu sama Allah itu dalam keadaan tidak membawa urusan manusia. Di dunia selesaikan di dunia, jangan sampai di akhirat masih membawa urusan manusia, nanti panjang urusannya. Dan ini Masya Allah, ternyata ini adalah prinsipnya para sahabat. Saya baru tahu ini, Pak. Saya baru tahu. Baik. Nah, kemudian kita masuk hadis 178. Ini yang saya bilang, ini nanti Nabi menyuruh budaknya nampar balik. Kata Suwaid bin Muqarrin. Nah, ini Suwaid yang di atas tadi. Dia mengatakan latamtu maulan lana. Aku pernah menampar budak yang sudah aku merdekakan dulu. Fafarra. Ketika aku menampar budak tersebut, maka budaknya kabur. Fada'ani abi. Lantas bapakku memanggilku. Faqala lahu, dan bapakku berkata kepada budak tadi, iktassa, kisoslah dia. Jadi bapaknya Suwaid ini ketika Suwaid nampar budaknya, budaknya kabur. Dipanggil budaknya, dipanggil Suwaid, Suwaid sini, budak sini. Lalu bapaknya bilang ke budaknya, iktassa, balas, kisos, balas tampar. Kunna walada Muqarrin sab'ah, kata Suwaid, kami adalah 7 bersaudara dari anak-anak Muqarrin. Lana khodim, kami punya 1 pelayan, 1 budak. Falatamaha akhaduna, salah seorang di antara kami pernah menamparnya. Fadukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas Nabi mengatakan, murhum, perintahkan mereka, falyu'tikuha, untuk membebaskan budak tersebut. Faqila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas seseorang berkata kepada Nabi, laisa lahum khatimun ghairaha, ya Rasulullah,
budak ini kalau dimerdekakan mereka tidak punya budak lagi, mereka enggak punya pelayan lagi. Maka kata Rasul, falyastakhdimuha, hendaklah dia memperkerjakan pelayan tadi. Fa idza stagnau, maka apabila mereka sudah tidak butuh dengan budak tadi, sudah tidak butuh dengan pelayan tadi, khallu sabilaha, segera merdekakan dia. Nggih. Jadi luar biasa. Perhatiin. Kisos, orang kalau nampar orang lain itu tidak harus dilakukan kisos. Paham nggih? Artinya tuan yang menampar budak tidak harus budaknya balas tampar. Tapi ternyata di hadis ini bapaknya Suwaid menyuruh budak itu mengkisosi Suwaid. Maka alasannya cuma satu tadi itu, karena ini terkait hak manusia dan menampar tadi bentuk kedoliman. Dan di antara cara paling ampuh untuk menghapus dosa dolim kepada manusia adalah dengan cara menyuruh orang didolimi tersebut untuk melakukan hal yang serupa kepada orang yang mendolimi. Itu yang paling ampuh, sampai minta maaf. Karena kalau minta maaf doang, kadang orang tidak ridho. Gitu. Mungkin ada kisah dari Syekh Abdul Razak di sebuah ceramahnya beliau, ketika beliau mengajar di Universitas Madinah, ada satu anak yang nggak masuk waktu itu. Saya lupa nama anak ini, yang jelas waktu itu ketika anak ini diabsen, Syekh Abdul Razak itu membacakan nama anak tersebut tapi sambil menyelewengkan ke arti yang lain. Saya lupa namanya, nama anaknya mahasiswa tersebut, tapi diselewengkan ke arti yang lain. Ketika selesai mengajar, ternyata beliau merenung itu merupakan bentuk kedoliman. Enggak seharusnya beliau menyelewengkan nama mahasiswa tersebut. Padahal niatnya bercanda, karena ketika beliau menyelewengkan itu semua mahasiswa tertawa. Akhirnya apa yang terjadi? Besoknya ketika beliau ngajar lagi, ini mahasiswa masuk. Beliau membawa banyak hadiah untuk mahasiswa ini dan minta maaf. Saya mau tanya, kenapa kok beliau membawa banyak hadiah? Harusnya kan minta maaf doang kan cukup. Tapi kenapa kok dia bawa hadiah? Itu dia jawabannya. Agar si mahasiswa ini benar-benar ridho atas permintaan maaf dari Syekh Abdul Razak. Padahal minta maaf toh, dimaafkan selesai. Tapi dia khawatirkan ketika dimaafkan ini, kadang-kala orang memaafkan itu ganjel, Pak. Kadang-kala orang memaafkan ini separuh. Di lisannya, maaf ya, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lisannya nggak apa-apa, Pak, tapi hatinya nggak apa-apa. Lisannya memang nggak apa-apa, tapi hatinya 100%, belum 100% itu. Makanya dibawa hadiah-hadiah yang banyak itu agar menyenangkan hatinya dan benar-benar dia ridho ketika dia memaafkan. Dan inilah tujuannya kenapa tadi bapaknya Suwaid, si Muqarrin, manggil budaknya, kau balas Suwaid, tampar balik. Biar ini budak benar-benar puas. Gitu loh, sehingga nggak cukup minta maaf. Seandainya minta maaf toh itu nggak ada masalah gitu loh. Cuman biar benar-benar ridho ini budak, balas. Dan memang itu nggak ada masalah, diperbolehkan. Baik. Kurang beberapa hadis lagi Pak Nggih, kurang 1, 2, 3, kurang 3 hadis lagi. Berikutnya, tetap dari Suwaid bin Muqarrin al-Muzani, dan dia melihat seseorang menampar pelayannya. Langsung Anda bacakan artinya. Lalu Suwaid mengatakan, apakah engkau mengetahui bahwasannya menampar wajah itu diharamkan? Jadi inti hadisnya sama, cuman teks hadisnya berbeda. Intinya sama, redaksinya berbeda. Di sini Suwaid mengatakan kepada orang menampar budaknya, apakah engkau tahu bahwasannya menampar wajah itu nggak boleh, haram? Kalau di hadis yang pertama tadi Suwaid nggak ngomong seperti ini. Suwaid tanya apa tadi yang hadis pertama? Masya Allah, apa engkau menampar wajahnya gitu?
Nah, di hadis ini Suwaid bertanya, apa engkau tahu bahwasanya menampar wajah itu tidak boleh? Aku adalah saudara ketujuh dari 7 bersaudara, ya kan, di masa Rasul SAW, dan kami tidak memiliki pelayan kecuali 1 pelayan saja. Lantas salah seorang di antara kami menamparnya, maka Nabi SAW memerintahkan kami untuk membebaskan pelayan tersebut. Kemudian hadis berikutnya dari Zadan dari Abi Umar qala, dia berkata, kunna inda Ibnu Umar, kami pernah berada di samping Ibnu Umar, fada'a bi ghulamin lahu kana darabahu, maka Ibnu Umar memanggil budaknya, memanggil pelayannya yang dulu pernah ia pukul. Jadi Ibnu Umar pernah memukul budak. Ini sudah diceritakan di hadis yang sebelum-sebelumnya, di pertemuan yang lalu, bagaimana Ibnu Umar itu memukul budaknya. Lalu Nabi mengatakan apa pada Ibnu Umar? Masih ingat enggak? Nabi mengatakan, wahai Ibnu Umar, sesungguhnya Allah lebih berkuasa atasmu untuk menghukummu dibanding kuasamu terhadap budak tersebut. Akhirnya dimerdekakan sama Ibnu Umar. Lalu Rasul mengatakan, wahai Ibnu Umar, kalau seandainya tadi engkau tidak memerdekakan si budak tadi, niscaya neraka akan memakanmu, niscaya api neraka akan menyentuhmu. Nah, di hadis ini Ibnu Umar memanggil budaknya atau pelayannya yang pernah dia pukul dulu. Fakashafa'an, apa ini? Fakashafa'an dohrihi. Lantas Ibnu Umar menyingkap punggungnya. Mau diapain ini? Biar dikisos, dipukul balik. Barangkali mukulnya itu dulu waktu pakai cambuk atau mungkin lainnya, biar dipukul balik. Ini pernah terjadi sama siapa? Nabi alaihissalam. Sahabat siapa Ustaz? Anak lupa. Ketika perang Badar, ya kan, Nabi memukul salah seorang sahabat. Kemudian, kalau singkat cerita, Nabi merasa bersalah. Nabi panggil orang yang beliau pukul itu, Nabi buka perutnya, Nabi suruh balas sebagai bentuk kisos. Kenapa kok Nabi suruh balas? Kembali lagi, Nabi tidak ingin ketemu dengan Allah dalam keadaan membawa hak manusia, biar selesai di sini. Ternyata sahabat tersebut mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Dipeluklah perut Nabi dan dia mengatakan, tidak wahai Rasulullah, aku hanya ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu. Dan ini dilakukan oleh Ibnu Umar juga. Ketika dia pukul budaknya, dia singkap punggungnya, dan Ibnu Umar mengatakan, ayu jiuka, apakah pukulan tersebut menyakitkan engkau? Maksudnya menyakitkan, ini pukul balik begitu. Maka budaknya mengatakan, lah, tidak, pukulan tersebut tidak menyakiti diriku. Fa'ataqahu, maka karena pukulannya tidak menyakiti si budak, langsung Ibnu Umar memerdekakannya. Kalau seandainya pukulan tadi menyakiti si budak, maka Ibnu Umar minta kisos plus akan dimerdekakan. Karena pukulannya tadi tidak menyakiti si budak, maka Ibnu Umar langsung memerdekakannya. Dan lihat bagaimana keimanan Ibnu Umar. Dia mengatakan, "Tsumma rafa'a audan minal ardi." Kemudian Ibnu Umar mengangkat ranting pohon yang ada di tanah. Dia angkat gini dan mengatakan, "Mali fihi minal ajri ma yazinu hadal aud." Aku sama sekali tidak mendapatkan pahala dari memerdekakan budak tersebut, meskipun seberat ranting pohon ini. Artinya ketika dia memerdekakan budak, harusnya kan orang memerdekakan budak dapat pahala. Tapi Ibnu Umar mengatakan, aku tidak dapat pahala atas perbuatan tersebut, meskipun seberat ranting pohon ini. Maka si perawi mengatakan, ya Abu Abdurrahman, lima taqulu hada? Wahai Ibnu Umar, Abu Abdurrahman, kenapa engkau mengatakan demikian? Maka Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memukul budaknya dengan disebabkan sesuatu yang tidak ia kerjakan, aulakum wajha,
atau memukul di bagian wajahnya, kafaratuhu an yu'tiqahu, maka tebusannya adalah memerdekakan budak. Memerdekakan budak itu perbuatan yang mulia, tapi dalam hal ini Ibnu Umar sudah berkeyakinan bahwa dia tidak mendapatkan pahala atas perbuatan dia yang memerdekakan budak. Kenapa? Karena memerdekakan budak yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu dalam rangka kafaroh, menebus kesalahan dia. Dan di kitab ini ada nasihat dari Syekh, dan nasihat yang bagus. Beliau mengatakan, maka para sahabat, salah seorang di antara mereka berharap agar bertemu dengan Allah Azza wa Jal, dan tidak ada seorang pun yang menuntut mereka dengan sesuatu pun. Maka mereka para sahabat yang berada pada tingkatan ini merupakan orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jal, karena mereka berada pada tingkatan di mana mereka memelihara hak-hak manusia. Apabila muamalah ini berlaku kepada budak, maka lantas bagaimana jika hal ini berlaku kepada saudaramu sesama Islam? Kalau sama budak saja seperti itu para sahabat, lalu bagaimana dengan saudara sesama Islam, sama Muslim? Kalau budak saja mereka hati-hati betul, apalagi kepada sesama orang Islam. An-nasu yuqtalu ba'duhum ba'da. Zaman sekarang manusia sebagian di antara mereka saling membunuh. Bahkan mereka menghalalkan pembunuhan tersebut. Bahkan mereka menghalalkan darah sebagian di antara mereka. Bahkan mereka menghalalkan kehormatan saudaranya. Bahkan mereka menghalalkan harta dan tempat tinggal saudaranya di zaman sekarang. Dan itu nggak pernah terjadi di masa sahabat. Jangankan darah, jangankan harta, masalah budak saja mereka langsung tebus itu. Gitu. Kemudian saya mengatakan yang paling penting, saya mengatakan, maka ketahuilah bahwasanya perkara ini kelak akan datang, wasayati, dan kelak akan datang, bahwasanya perkara ini yakni membebaskan budak tadi itu laisa ala sabil abath, bukan suatu perkara yang percuma sebagaimana yang dikira oleh manusia. Karena Allah Azza wa Jal di akhirat nanti akan mengkisos seekor kambing yang pernah menanduk kambing lainnya. Artinya ketika Anda menampar budak dan Anda tidak melakukan kisos, yang mengkisos nanti siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ketika dia memerdekakan budak tersebut dalam rangka menebus kesalahan, itu karena mereka paham betul nanti di akhirat mereka akan dibalas. Sehingga memerdekakan budak dalam rangka menebus kesalahan itu bukan suatu yang percuma. Ada hikmahnya di situ. Wa hada kulluhu min qisasil muqabalah, kata Syekh. Dan ini semua adalah bentuk kisos nanti di masa yang akan datang, sebagaimana yang akan datang insyaallah. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat penting. Tidak akan ada perkara yang sempurna, baik kebaikan kepadamu ataupun kejahatan yang dilakukan kepadamu. Lantas bagaimana engkau bisa menganggap perkara ini sebagai perkara yang remeh dan ringan? Cuma sekedar memukul aja ini kan remeh, Pak. Bagaimana engkau bisa menganggap ini perkara remeh padahal nanti engkau akan dikisos. Amsik lisanak, maka jagalah lisanmu, kata Syekh, dan penuhilah hak-hak keluargamu, dan jauhilah perbuatan dolim. Karena apabila engkau berbuat dolim, maka sungguh engkau telah menghalalkan kedoliman saudaramu kelak di akhirat. Maksudnya kalau engkau berbuat dolim, maka nanti di akhirat akan dibalas oleh saudara yang engkau berbuat dolim. Iqdar sihamal lail,
Ini penting. Berhati-hatilah engkau dengan panah-panah yang ada di malam hari. Paham maksudnya panah di malam hari, Pak? Paham nggih? Kalau antum mendolimi orang lain, mereka berdoa, Pak. Doanya mereka ini seperti panah di malam hari. Hati-hatilah engkau dengan panah di malam hari, karena engkau mendolimi seseorang dan engkau tidak memiliki pelindung atas dirimu. Adapun orang yang engkau dolimi, fayabitu da'iyan alaika, maka dia tetap terjaga untuk mendoakan kejelekan kepadamu. Orang yang mendolimi dia tertidur, pulas, selesai, dia nggak kepikiran. Tapi orang didolimi, mata mereka tidak pernah tertidur, doanya terus naik ke atas, mendoakan kedoliman-kedoliman yang telah engkau lakukan. Fayusawifu ilaika sihamal lail, maka panah-panah di malam hari itu akan mengenai dirimu tepat pada sasaran. Wasihamul lail la tukhti'u, dan panah-panah pada malam hari tidak akan pernah meleset. Fattaqillaha rabbak, maka bertakwalah engkau kepada Tuhanmu. La tadlim, jangan berbuat dolim. Kun adilan, jadilah engkau orang yang adil. La tajur, jangan jadi orang yang suka pilih kasih. Kun munsifan, dan jadilah engkau orang yang adil dan bijaksana. Ini nasihat yang luar biasa, karena dibaca terjemahannya langsung jadi agak belepotan. Kalau baca pakai Arabnya enak ngartikannya, Pak. Jadi luar biasa. Alhamdulillah selesai 10 hadis pada pertemuan kali ini. Kita akan lanjut berikutnya bab kisos budak loh, masih ada hubungannya dengan bab sebelumnya. Bab berikutnya bab tentang mengkisos budak. Baik. Sampun ada mau tanya? Sudah? Gak ada? Alhamdulillah kita akhiri dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.